Ribet banget. Ribet banget. Ini paling sering minta-mintain duit sama orang. Waduh. Kayak gitu, kasarnya kayak gini deh. Hei, gua mau memperjuangkan cita-cita lu nih. Sebagai partai dia gembel. Sebagai partai ini gue jujur ya. Sebagai partai PS itu gembel. Ketika gua denger, oh lu dapat uang dari sana ya. Gua langsung yang kesian banget sih lu pada. Salam Indonesia, kembali lagi bersama gue Mirza Herrera dalam channel Status. Dan kali ini gue masih ngomongin tentang politik anak muda kayak topik yang kemarin. Dan bagi kalian yang belum nonton videonya tentang politik anak muda, bisa klik di sini, di atas ini, keluar kan? Oke, keluar. Dan kali ini di samping gue udah ada politisi atau politikus sih sebutannya? Ya sama aja lah. Sama aja, oke. Politisi muda atau politikus muda dari pelopor partainya anak muda. Penasaran kan lo? Makanya stay terus di channel ini. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun. Kalau nggak ada sabun, hand sanitizer-nya. Oke? Selamat menyaksikan. Kayak kita nggak usah ngomong panjang-panjang lagi lah ya openingnya. Siap, ya. siap. Nah, mungkin banyak orang di luar sana, terutama anak muda itu penasaran, kenapa sih kok ada aja anak muda yang mau masuk politik gitu. Nah, kalau lo sendiri nih pribadi, ya, apa sih yang melatar belakangi lo untuk mau masuk dalam partai politik? Terus juga lo sebenarnya lo backgroundnya itu adalah pengusaha sukses muda. Lo ngapain sih pengen cemplungin diri ke politik itu? Ribet gak sih? Oh, ribet banget. Nggak, balik lagi kepada passion ya. Jadi kayak gini, waktu gua memutuskan kuliah itu mau ngambil jurusan apa, gitu ya. Gua berpikir banyak banget faktor yang gue pikirin dan akhirnya gue memutuskan untuk mengejar passion, gitu. Dan passion yang gue kejar saat itu politik kuliahnya dulu? Kuliahnya memang politik. Luar biasa. Jadi gue kuliahnya dua, karena gue ngerasa ilmu politik doang sih juga nggak cukup. Gue jadi ngambil politik dan sosiologi. Politik? Masih nyambung? Nyambung. Politik itu mengajarkan gue tentang bagaimana sih kita gain power dengan baik dan memaintain power itu juga dengan baik gitu. Sedangkan sosiologi itu mengajarkan kita tentang bagaimana sih memahami masyarakat, memahami permasalahan masyarakat, memahami dari permasalahan tersebut, kemudian solusinya itu apa, kayak gitu loh. Jadi memang kalau ditanya kenapa mau ke politik, sebenarnya passion gitu ya. Cuman memang sempat ada fase di mana gue itu apolitis, sempat ada fase itu. Jadi sebenarnya gue adalah orang yang percaya bahwa ketika kita semakin mengenal politik, semakin kita sebenarnya tidak suka, bahkan cenderung benci dengan politik. Nah, kayak gitu. Nah, cuma kan pertanyaannya, kenapa lu ke politik? Nah, itu kayak gitu. Lu benci, lu pernah apolitis, kenapa lu masuk? Nah, gue kemudian melewati fase itu karena gue sempat berpikir bahwa politik ini gue ibaratkan sebagai sebuah ruangan yang sangat kotor, misalnya kayak gitu ya. Ruangan ini sangat kotor. Terus habis itu kita yang nggak suka dengan ruangan ini sangat kotor, apa yang mau kita lakukan? Kalau kita dari luar berteriak-teriak, hei yang di dalam tolong bersihkan sudut situ gitu ya. Ya memang tetap bisa. Tapi pertanyaannya adalah, itu yang di dalam memangnya mau bersihin? Gitu loh. Akhirnya gua berpikir dan ya kenapa gua nggak masuk ke dalam ruangan itu untuk gantiin orang-orang yang di dalam, terus biar gue bersihin aja. Soalnya dari yang udah yang ada malah mereka itu bukan hanya suka berkotor-kotoran, tapi justru mereka membuat itu malah semakin kotor. Oke, jadi dengan kata lain, lo itu punya keresahan pribadi tentang sesuatu hal. Betul. Nah, salah satu yang bisa ibaratnya dalam tanda kutip itu transportasi lo untuk bisa membereskan hal-hal tersebut adalah politik dan cara politik. Karena lu merasa nih keresahan lo ini ya orang-orang di sana ini perlu dibantu atau perlu digantikan gitu. Untuk kita sama-sama membereskan masalah tersebut. Betul. Gitu, betul. Ya? Jadi begini. Yang namanya hidup manusia, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pasti nggak bisa lepas dari yang namanya politik. Kayak gitu. Bahwa lu berpakaian seperti ini juga merupakan sikap politik. Kayak gitu. Misalnya kayak begini, dengan lu berpakaian seperti ini, artinya lu nggak mau
berpakaian itu harus diwajibkan untuk formal banget. Kayak gitu loh. Ada orang yang suka berpakaian tradisional, itu juga sikap politik. Ada orang yang suka berpakaian agamis, itu juga sikap politik. Gitu. Jadi kita nggak sadar bahwa every human being is a political being. Jadi setiap makhluk hidup adalah makhluk politis. Gitu. Berarti politik itu nggak cuma tentang kekuasaan ya bro ya? Nggak tentang kekuasaan. Politik juga tentang sikap, tentang penerimaan, tentang penolakan. Itu adalah politik. Kayak gitu. Jadi setiap sikap kita itu dapat dimaknai sebagai sikap politik. Itu satu. Nah, politik itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, gitu ya. Nah, aspek kehidupan kita yang dipengaruhi oleh politik itu paling banyak itu dipengaruhi oleh kebijakan, gitu. Yang namanya kebijakan itu hulunya adalah political will, gitu. Jadi setiap kali kebijakan itu dibikin, yang pertama kali harus ada itu adalah keinginan politis untuk membuat kebijakan tersebut, gitu. Mau kebijakan sebagus apapun, kalau nggak ada political will, nggak jadi itu barang. Gitu. Itulah mengapa gue menganggap adalah penting kemudian untuk gue masuk ke politik, karena gue pernah punya pengalaman. Gue dulu peneliti, gitu ya. Gue dulu peneliti, gue pernah meneliti di Lembaga Demografi UI, Universitas Indonesia. Gue pernah menjadi seorang peneliti kebijakan di salah satu UN agency atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan gue paham banget bahwa hasil dari penelitian gue dan teman-teman itu sering banget cuma masuk laci, gitu. Karena setiap proses penelitian, setiap penelitian yang akan menjadi kebijakan, gitu, itu harus melalui satu proses yang namanya political process, gitu. Dan di dalam political process ini sering banget nggak goal. Gitu, dan itu yang membuat gue akhirnya capek. Ya udah gue aja deh yang kesana, gitu loh. Benar. Gitu. Jadi ya ada faktor gemes juga sih, faktor gemes juga. Tapi bro, lu kan sekarang nih salah satu kader lah ya di Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia. Dan kalau menurut gue itu adalah partai pelopornya anak muda. Ya. Partai lain tuh cuma ngikutin lah sebenarnya sih. Ya, gue nggak mau ngeklaim kayak gitu ya. Tapi cuman if people think that way, ya udah. Itu salah satu keberhasilan berarti. Nge-branding anak muda. Nah itu awalnya gimana sih? Ada temen lo atau siapa gitu ngajakin lo masuk PSI dong, lo mau perubahan atau gimana? Nah itu tuh proses sampai ibaratnya nih lo bukan orang biasa, tapi ini adalah lo bisa disebut sebagai akademisi, peneliti itu masuk menjadi terjun ke dunia politik itu awalnya. Begini, terus terang sebelum gue ke politik, hidup gue tuh udah nyaman, gitu ya. Gue punya usaha dan usahanya jalan, gitu ya. Di samping gue juga kerja dengan passion gue yaitu sebagai peneliti di tempat lain, gitu ya. Dan karir gue sebagai peneliti juga bisa dibilang oke lah, kayak gitu ya. Walaupun gue nggak ngeklaim terlalu outstanding atau excellent banget lah, kayak gitu ya. Yang gue lihat sih udah sukses lah ya. Nah, terus habis itu begini, gue adalah orang yang kalau gue udah ngerasa I think I am getting stuck in my comfort zone, biasanya gue keluar. Gitu. Dan saat itu kalaupun gua nggak masuk ke partai politik, gua udah pasti keluar dari UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gitu. Karena gua udah 4 tahun di sana dan gua udah ngerasa terlalu nyaman, gitu. Dan saat itu pilihan pertamanya adalah gua untuk melanjutkan kuliah S3. Yaitu doktoral, gitu ya. Politik juga nih? Enggak. Gua rasa politik itu cukup S1 aja lah. Nanti gua S2 pun juga nggak politik, S3 juga nggak politik. S3 gua tuh social welfare, kesejahteraan sosial. Gitu. Sosial lah, masih sosial. Ya. Masih nyambung. Terus habis itu pas gua udah lagi mau quit dari UN, teman SMA gua satu tongkrongan. Yang bernama Giring Ganesha. Sadarkan iya yang itu. Gitu ya. Yang itu. Ku mau jadi presiden. Iya, yang balihonya udah kemana-mana itu. Ya. Yang itu edit lah. Nggak apa-apa, itu bagus. Ya, jadi si temen tongkrongan gue waktu SMA ini, yang dimana walaupun dia udah kemana-mana dan gue juga udah kemana-mana, dunia kita udah beda ya. Cuman kita masih saling catch up. Gitu. Terus habis itu gue punya penilaian bahwa ini orang tulus banget, gitu. Jadi dia juga punya kesamaan sama gue, yaitu gue udah nyaman di sini, terus
there is something bigger I can do, gitu loh. Jadi dia loncat ke anak tangga berikut. Nah, gue punya kesamaan di situ sama dia, bukan sosok nyamain sama capres ya. Oke. Enggak, cuman karena gue kenal juga dari SMA, terus habis itu gue tahu nih orangnya juga tulus. Dan ketika dia berniat untuk cemplung ke dunia politik, gue tahu dia meninggalkan yang udah nyaman ini bukan untuk mencari yang lebih nyaman lagi, gitu. Dan kemudian Giring tuh masuk PSI. Terus habis itu suatu hari dia nanya sama ini gue. Tahun berapa nih? 2017 akhir deh. 2017. Oke. Dia nanya ke gue, lu kenapa nggak gabung aja sih kayak gini. Habis itu gue bilang jadi gue songong nih waktu itu nih. Gue adalah orang yang terlahir dengan tingkat kesongongan di atas rata-rata. Mungkin lo mikir cara prospeknya Giring waktu itu kayak MLM kali. Mungkin kayak MLM kali. Jadi gue bilang gini sama Giring, Ring, gue pokoknya gini deh, gue nggak keberatan tapi dengan syarat. Gue bilang, syaratnya apa? Gue pengen ketemu sama ketum, sekjen dan seluruh petinggi PSI. Baru gue mau memutuskan. Itu pun juga belum tentu. Gue bilang iya. Gue bilang kayak gitu. Tolong ternyata. Salah langsung kita. Iya. Iya. Akhirnya ternyata benar sama Giring diwujudkan. Itu diwujudkan. Sekelas ketum, sekjen dan beberapa ketua DPP yang lain. Jadi kalau di PSI itu ada ketua umum dan ketua DPP. Ketua DPP itu semacam ketua bidang. Nah, gue ketemulah dengan mereka. Dan gue udah nyiapin tuh pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensasional. Luar biasa. Yang ibaratnya kalau lu nggak bisa jawab pertanyaan ini atau jawaban lu salah, gue nggak bakal gabung. Gitu ya? Jadi sesongong itu gue emang. Sesongong itu. Dan apa yang lo tanyain ke mereka? Jadi gue tanya, ini PSI ini ideologi politiknya apa? Kayak gitu loh. Terus habis itu PSI itu dapat dana dari mana? Terus PSI itu beneran anti intoleransi atau anti Islam sih? Kayak gitu. Gue sampai sesensitif itu nanya pertanyaan. Akhirnya mereka jelaskan. Semuanya tuh mereka jelaskan. Jadi kalau nggak salah tuh gue ada 7 pertanyaan sensitif yang dimana gue lupa ya kalau misalnya ditanya 7-7-nya apa ya. Cuman kurang lebih sesensitif tadi itu. Dan akhirnya dijelaskan. Terus pas dijelaskan menurut gue ini sangat masuk akal. Dan gue adalah orang yang pernah patah hati dengan partai politik. Jadi sebelum gue apolitis, jijik banget sama parpol, gue itu dipatah hatikan oleh partai politik itu. Tapi kan nggak etis kita nyebut merek. Ya. Jadi gue merasa bahwa ini adalah bukan salah satu-satunya partai politik yang mampu mengakomodir idealisme gue, yang mau membuat gue untuk setelah gue keluar dari zona nyaman gue pasti akan kesini. Kayak gitu. Bro, siap. Tadi lu kan pengen ketemu sama ketum, sekjen dan jajaran-jajaran petinggi lainnya nih dari PSI. Betul. Kalau boleh tahu, lu nanya apa sih? Terus mereka jawab apa? Yang gue ingat aja pertanyaannya ya. Iya. Salah satunya, yang pertama gue nanya, bro dan sis, apa sih ideologi PSI gitu kan? Setiap partai politik tentunya mempunyai standar-standar atau political compass, values yang kemudian diperjuangkan kayak gitu kan. Jawabannya PSI itu beranggapan bahwa di era zaman sekarang yang perubahan begitu cepat gitu ya, yang namanya basis ideologi politik itu memang harus cair kayak gitu. Dan di PSI sendiri perdebatan di antara ideologinya para kader itu sudah biasa terjadi. Jadi PSI adalah partai yang tidak memuja satu atau dua ideologi yang jelas, tapi PSI itu punya koridor-koridor yang nggak bisa ditabrak, gitu, yaitu tentang kebajikan, tentang solidaritas, tentang anti korupsi, anti intoleransi, kayak gitu, itu nggak boleh diterobos. Soal intoleransi, gue penasaran nih, apa namanya? Sorry. Untung lu bukan politisi ya. Kagak kan sebelum sebelum masuk PSI ini itu kan kayak citra PSI itu kayak yang ya gitu-gitulah yang nggak suka sama kalangan yang agamis segala macem. Nah, lu nggak takut tuh kayak gitu?
Haters lu banyak ntar lu. Oh iya, udah banyak, udah banyak rupanya. Ya, jadi kayak gini loh. Basicnya di sini ya, Indonesia itu ada 1.300 lebih suku bangsa. Lu bisa cek Google. Ada 6 lebih agama. Itu pun baru yang diakui undang-undang. Terus ada 700 lebih bahasa. Ada 17.000 lebih pulau. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau misalnya ada pihak eksternal atau even internal yang ingin menghancurkan Indonesia, nggak perlu mereka capek-capek mahal-mahal kirim militer bersenjata yang super lengkap, super mahal, super canggih gitu ya. Cukup hancurkan aja rasa saling percaya di antara anak-anak muda. Cukup hancurkan aja rasa toleransi di antara anak-anak muda. Tumbuhkan rasa saling curiga, rasa saling insecure satu sama lain. Eksklusivitas di antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Niscaya dalam beberapa tahun Indonesia akan hancur sendiri. Nah, basicnya gue itu nyari partai politik yang ingin memperjuangkan itu, karena ancaman yang seperti itu tuh udah jelas di depan mata. Gitu. Gue nggak pernah menyalahkan agamanya gitu ya. Maka dari itu, makanya gue waktu lagi nanya ke petinggi-petinggi PSI itu, nanya juga tuh. Gue nanya, makanya pertanyaan gue adalah, lu ini anti intoleransi atau anti Islam? Langsung gue tembak. Kayak gitu. Dan mereka bilang, enggak, kita anti intoleransi. Sampai misalnya ada orang yang beragama Islam, kemudian hak-haknya dalam beribadah, dalam ya atau apapun lah, pokoknya hak-haknya itu terberangus gitu ya, karena ada orang lain yang memberangus itu karena agamanya atau kepercayaan yang berbeda, kita akan ikut perjuangkan itu. Gitu. Nah, ini terkait dengan misalnya ya, ada waktu itu kalau nggak salah RUU Injil di Papua. Nah, ini PSI ini adalah satu-satunya partai politik, padahal waktu itu belum ada seat di parlemen, even di daerah belum ada seat gitu ya. Satu-satunya partai politik yang begitu agresif memperjuangkan itu. Gitu. Jadi dalam hal ini gue pikir oke. Bagian pertanyaan gue itu lu lulus deh kayak gitu. Terus habis itu kan pertanyaan gue macam-macam ya, apalagi ya. Dana dari mana? Nah, itu penting. Nah, ya kan? Dana penting tuh. Dana dari mana? Tapi sorry, ini ketumnya kan mantan presenter lah ya, gaji presenter berapa lah untuk menghidupi partai itu gimana? Betul. Dari mana? Betul. Jadi kayak gini, waktu itu kan gue nanya kan, ini PSI ini sebenarnya dananya dari mana sih? Nah, gitu. itu. Terus dijawab begini, jadi kayak gini, dana itu kan banyak ya, ada dana uang, ada fasilitas-fasilitas yang memang kalau untuk punya itu kita harus beli. Kayak gitu ya. Nah, untuk fasilitas-fasilitas dari Sabang sampai Merauke, itu PSI itu punya sumbangan, dapat sumbangan, kayak gitu. Jadi mereka-mereka yang menjadi anggota di daerah-daerah itu, mereka-mereka lah yang menyumbangkan. Ada yang pakai rumah orang tuanya, ada yang macam-macam, kayak gitu. Ada yang pakai rumahnya dia sendiri, ada buat sekretariat, untuk kantor Dewan Pimpinan Daerah, untuk kantor Dewan Pimpinan Wilayah. Segembel itu PSI memang. Jadi kalau misalnya lu ngelihat PSI itu enggak. Kalau saya sebagai partai dia gembel. Sebagai partai ini gue jujur ya. Sebagai partai PSI itu gembel. Ketika gue denger, oh lu dapat uang dari sana ya, gue langsung yang kesian banget sih lu pada. Cuman kayak begitu. Jadi ada orang-orang yang memiliki cita-cita sama, kayak gitu loh, bahwa musuh terbesar di Indonesia saat ini bukan person by person, tapi adalah korupsi sebagai sebuah konsep dan kelakuan, dan intoleransi sebagai sebuah konsep dan kelakuan. Nah, orang-orang yang menganggap dua hal ini musuh itu punya cita-cita yang sama, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi dan bersih dari intoleransi. Dan atas dasar kesamaan cita-cita itu, orang-orang itu kemudian berkumpul dan akhirnya ada yang saling sumbang. Ini nyumbang rumah, ini di daerah ada yang nyumbang uang, mungkin nggak seberapa, tapi kalau misalnya dikumpulkan itu sudah lumayan cukup untuk memulai sebuah pergerakan politik gitu. Dan pergerakan politik ini jalurnya bisa di mana saja, bisa aktivisme, bisa partai politik dan lain-lain gitu. Aktivisme itu bisa dengan lantang kita berteriak dari luar gitu. Cuman kita berpikir bahwa, atau PSI berpikir bahwa suara teriakan lantang dari luar itu akan jauh lebih didengar ketika ada orang-orang dengan cita-cita sama berada di dalam gitu. Nah, itu salah satunya ya. Nah, kemudian uang yang berikutnya itu adalah dari fundraising.
Fundraising. Nah, PSI ini paling sering minta-mintain duit sama orang. Gitu, oke. Tapi fundraising itu kalau di partai berarti biasa ya? Biasa banget. Biasa. Justru kayak gini. Kan gue bukan orang partai, gue nggak. Ya. Jadi ini ada sedikit pendidikan politik ya. Dulu Obama menang. Itu pendanaannya itu banyak dari politik partisipatif. Jadi banyak orang-orang yang ibaratnya dengan kardus-kardus mereka ke stasiun-stasiun subway, kereta bawah tanah gitu, itu mintain uang kepada orang-orang yang memang punya cita-cita yang sama. Gitu. Atas dasar itulah kemudian politik tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya uang. Karena apa? Karena orang-orang yang nggak punya uang itu bisa juga untuk memperjuangkan nilai-nilainya di ranah yang namanya ranah politik. Tanpa itu, politik hanya akan diisi oleh pemain-pemain yang memang sudah punya modal, gitu, dan itu kan nggak adil, gitu. Dan gue nggak mau bersuuzon ya dengan orang-orang yang udah punya modal, tapi minimal orang-orang yang nggak punya modal itu harus punya kesempatan yang sama, kayak gitu. Asalkan satu, modal-modal ini diberikan atas dasar kesamaan cita-cita, bukan titip-titip undang-undang kalau kepilih, atau bukan ancam-ancam. Kan ada juga yang kayak gitu. Ancam-ancamnya gimana? Ada yang ancam-ancam gini ya, kalau misalnya lu nggak kasih gua uang sekian gitu, nanti usaha lu akan gua persulit. Oh jangan. Dengan power gua bisa membuat undang-undang, dengan power gua bisa mengesahkan anggaran, gitu-gitulah gitu. Oke, tapi dua itu emang ada ya? Apa namanya? Ya dengan ancaman, dengan itu undang-undang itu ada? Apa nggak ada? Sejauh gua ngobrol sama orang-orang yang mau menjadi istilahnya sponsor kepada kegiatan-kegiatan kita, itu memang ada. Itu memang ada, gitu. Itu memang ada. Gua nggak mau nunjuk hidung siapa, gitu ya. Dan yang gue ingat ketika mereka dengan ikhlas merogoh kocek untuk kita, untuk gue pribadi bahkan pada saat campaign, mereka berpesan bahwa saya kasih kamu, syaratnya satu, ketika kamu terpilih jangan terima uang kecuali gaji, gitu. Karena apa? Saya udah biasa ngasih yang lain. Tapi saya biasanya dikasih kalau nggak karena saya diancam atau saya ditawarkan undang-undang, legislasi, kayak gitu. Dan pada akhirnya ada yang legislasinya dijalankan, ada yang enggak, atau pada akhirnya juga dia terima duit dari siapa, akhirnya itu semua nggak jelas, kayak gitu. Nah, inilah yang apa ya namanya, ini pendidikan politik buat bangsa Indonesia, bahwa yang namanya pebisnis dengan politisi itu wajar atau memang harus memiliki hubungan. Gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah hubungan ini hubungan yang seperti apa? Nah itu. Gitu. Kalau misalnya dia nggak memiliki hubungan, maka yang bisa menjadi politisi cuma orang-orang yang udah punya duit sebelum jadi politisi. Nah, ketika hubungan ini terjalin, pertanyaannya adalah hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Gitu. Hubungan yang nggak sehat adalah hubungan yang kamu kasih saya duit, maka titip-titipan kamu akan saya iniin. Atau kedua, kalau kamu nggak kasih saya duit, maka usaha kamu akan saya persulit. Itu yang nggak sehat. Jadi dua itu ya. Kalau nggak titip legislasi, kalau nggak pengancaman. Itu mah nah, nggak boleh. Iya. Nanti dimarahin KPAI. Udah disensor tadi tuh. Bagus. Jangan lanjutkan. Nah, hubungan yang sehat itu adalah hubungan atas kesamaan cita-cita. Gitu, kesamaan cita-cita itu misalnya waktu gue pernah dipancing sama calon sponsor. Gue ditanya gini, jadi kalau kamu nanti kepilih, kamu masuk komisi berapa dan apa yang mau kamu lakukan? Kayak gitu kan. Tapi DPR RI nyalek dulu. Gue waktu itu nyalek DPR RI. Iya. Abis itu gue bilang, gue mau masuk komisi 9. Terus apa? Olahraga ya? Enggak, 9 itu ketenaga kerjaan, kesehatan, data, kependudukan. Oke. Ditanya, mau masuk komisi apa? Gue bilang komisi 9. Terus habis itu, apa yang mau kamu lakukan di komisi 9 gitu. Habis itu gue katakan bahwa gue ingin merekonsiliasi antara dua simpul yang selama ini selalu bertentangan, yaitu kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Gitu. Akhirnya ditanya sama dia, iya gimana kamu melakukan ini, bla bla. Kan gue udah bertahun-tahun yang melakukan riset tentang itu ya. Dan ya akhirnya
akhirnya dia suka dengan itu, gitu. Jadi ya basicnya sih apa yang gue bilang ke dia itu adalah kuncinya adalah di produktivitas, gitu. Kalau produktivitas buruh ini meningkat, maka pengusaha juga dengan happy meningkatkan gaji mereka. Sebenarnya seperti itu. Dan negara-negara di mana UMK, UMR, whatever namanya di negara lain gitu ya, itu kalau udah tinggi itu biasanya disesuaikan dengan produktivitas, kayak gitu. Jadi produktivitas naik, pengusaha senang, buruh pun juga untuk diperjuangkan oleh pemerintah soal kenaikan dan gaji minimal itu juga akan lebih make sense, kayak gitu. Kasarnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya mendetail, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan lain-lain lah, kayak gitu. Bro, ini mungkin terakhir ya, apa namanya? Yang gue lihat pribadi ini kacamata gue dengan apa namanya banyak anak muda berpolitik dengan pilihan-pilihan mereka, ada yang pilih partai A, pendukung B, pendukung C, itu malah berantem dan perpecahan itu malah ya lu lihat sendiri, lu tahu kan di Twitter, gitu. Cuman dari yang gue lihat sih ya, diskursus politik itu memang sehat. Artinya demokrasi itu memang harus berisik, gitu. Jadi yang salah itu ketika ada yang berisik terus dibungkam, itu salah, gitu ya. Jadi biarlah publik yang menilai apakah ucapan seseorang ini salah atau apakah ucapan seseorang ini mungkin benar tapi tidak pantas, atau apakah ucapan ini orang ini udah benar, pantas dan keren, kayak gitu. Itu terserah. Tapi yang jelas anak muda itu dari banyak survei itu disebut bahwa anak muda itu mulai apolitis. Mereka itu mulai menganggap bahwa hiruk pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka, gitu. Nah, menurut gue ini yang salah justru, gitu. Jadi mau anak muda ini pro kepada kubu politik siapa atau kontra kepada kubu politik siapa, yang jelas selama beliau ini aware terhadap politik, punya sikap terhadap politik, ini adalah modalitas yang sangat bagus sekali, gitu. Jadi anak muda, terutama anak muda, kenapa? Anak muda ini adalah orang-orang yang masih idealis. Kalau karena idealismenya kemudian mereka menjadi apolitis, terus yang di dalam politik ini orang-orang yang nggak idealis doang dong, kayak gitu loh. Nah ini sama dengan tadi konsep yang gue bilang, kalau ruangannya kotor, terus kalau gue nggak masuk, terus yang di dalam orang-orang yang suka kotor-kotoran doang dong. Kurang lebih seperti itu. Jadi anak muda mau dia pro dengan siapa, kontra dengan siapa, silakan. Yang jelas anak muda nggak boleh apolitis, nggak boleh anti terhadap politik. Kalau dianggapnya ada yang salah, jangan kemudian cuek sama politik, tapi suarakan salahnya tuh di situ. Gue itu udah ribuan kali kena bully, kena koreksi, cuman gue seneng, gitu. Seneng bahkan oleh pemilih-pemilih gue sendiri. Sakit lu kali, dibully seneng. Nggak, karena di situ, karena disitulah gue melihat anak-anak muda yang memilih kita, yang pendukung kita, itu care sama kita, care dengan bangsa ini, gitu. Bandingkan dengan orang-orang yang udah apolitis, yang udah nggak mau peduli lagi sama politik, yang mungkin ya ada yang sudah saking sebelnya itu sampai nggak mau milih lagi di pemilu. Itu bahaya gitu. Nah, gua ada sedikit wejangan buat teman-teman yang kemarin atau kedepannya memutuskan untuk apa namanya golput ya. Golongan putih ini artinya orang-orang yang nggak ikut pemilu ya, bukan golongan makput MD, bukan. Karena golongan itu juga banyak yang kecewa tahun 2019 kemarin. Tapi nggak apa-apa, udah menteri. Nah, jadi jangannya adalah kayak gini. Gua paham sama kekecewaan teman-teman, gitu ya. Ibaratnya orang yang sakit hati, gitu, terus kecewa, terus habis itu nggak mau lagi jatuh cinta, gitu kan. Paham banget, gitu. Tapi kalau dalam konteks politik, semakin banyak orang yang golput, maka semakin runtuh wibawa demokrasi di negeri ini. Dengerin tuh. Semakin runtuh wibawa demokrasi di negeri ini, maka semakin besar celah untuk ideologi asing masuk dan mengacaukan negeri ini, gitu. Jadi daripada apolitis, daripada golput, lebih baik ya suarakan sekeras-kerasnya kepada siapapun yang menjadi calon-calon ini, kesalahan maupun kebaikan mereka suarain aja, gitu, supaya teman-teman itu didengar. Dan teman-teman, saat ini adalah eranya bonus demografi, di mana jumlah pemuda itu adalah yang terbanyak. Ya,
bahkan ada yang bilang selama 400 tahun terakhir. Jadi suara-suara teman-teman ini pasti, suka nggak suka para politisi ini pasti dengerin. Oke. Gitu. Cocok bener bro jadi jubir bro. Nggak ada teks loh, sumpah. Nggak ada teks ya? Siap. Cuman udah nggak jubir, tapi udah nggak jubir. Oh, udah nggak jubir ya? Udah nggak jubir. Oke deh. Ya, jadi gue fokus dulu kuliah ya. Oke, Izin buat siap. teman-teman. Oh, Ya. Bro, thank you banget bro ya. Udah, Siap, apa namanya, thank you. Ngisi channel Stetes yang baru, Stetes umurnya. Iya, siap. Semoga akan jadi seember. Segalon. Segalon. Ya. Oke, gitu tadi pemaparan dan penjelasan dari politikus muda Dedek Prayudi Ya. yang biasa dipanggil Bang Eki tentang anak muda. Uki. Kayak nama universitas. Iya, Uki Cawang. Oke, waduh, tawuran mulu lagi. Oke, kayak gitulah. Pokoknya sebagai anak muda kita jangan berpolitik. Kok jangan berpolitik? Apolitis. Jangan apolitis. Ya gitu. Ya. Gue bukan politisi, jadi gue nggak Ya, tahu ya, bahasa. ya, ya. Oke. Jangan sampai nggak berpolitik karena itu akan menentukan nasib kalian juga. Nasib Betul. kalau kalian udah gede punya anak, nasib anak-anak kalian juga. Betul. Ya, gue nggak ada skrip tapi ya kayak gitulah ngomongnya. Iya, iya, bro, ya. iya, iya. Oke, kalau gitu jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Nyalain lonceng di bawah ini dan sampai jumpa di video-video Stetes selanjutnya. Merdeka, bro. Bye-bye. Merdeka ya? Kita merdeka. Oh ya, merdeka. Merdeka.